Doa yang paling sering aku ucapin ya setelah melakukan afirmasi melepaskan menggunakan air. Nah, itu aku berdoa sama Allah kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Oke, di video kali ini aku ngetik videonya ini udah jam berapa nih ya? Jam 10:30 dan persiapan mau tidur. Nah, di sini aku pengen share ke teman-teman salah satu hal yang paling aku senengin sebelum tidur. Itu aku pernah bahas di video-video yang sebelumnya, yaitu nyiapin air untuk siap-siap berafirmasi dan bersolawat juga pakai sholawat tibil qulub, yang mana afirmasinya ini adalah afirmasi melepaskan segala bentuk energi negatif, melepaskan segala bentuk prasangka buruk, memaafkan semua yang terjadi hari ini. Ini part yang paling aku suka sebelum tidur. Dan juga hal yang paling aku senengin sebelum tidur itu adalah berdoa. Dan doanya itu buatku sendiri adalah doa yang manis. Doa, ngobrol, bilang ke Allah sebelum kita tidur. Karena doa sebelum tidur bagi aku itu adalah hal-hal manis dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Itu bagi aku ya. Karena di sini doa sebelum tidur yang aku lakukan itu pakai seni berdoa atau pakai keindahan dalam berdoa. Salah satu panutan aku pernah bilang begini. Beliau bilang, kalau berdoa itu yang manja sama Allah, yang deket sama Allah, tanpa batas sopan santun ala manusia, ya, tanpa batas feodalisme. Maksudnya ya kita dalam berdoa itu benar-benar komunikasi, ngomong seolah-olah Allah itu di depan kita, benar-benar deket banget. Makanya di sini doa sebelum tidur yang aku lakukan itu pakai bahasaku sendiri, teman-teman. Maksudnya pakai bahasa Indonesia ya. Pakai bahasa, ya kadang pakai bahasa Jawa karena aku sering pakai bahasa Jawa. Selain memang doa yang disunahkan. Jadi kan doa sebelum tidur itu kan Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya, itu yang disunahkan kan ya. Tapi selain baca doa itu, aku juga pakai berdoa dengan bahasaku sendiri, dimana kalimatnya itu yang benar-benar menunjukkan kedekatan dengan Tuhan. Doa yang paling sering aku ucapin ya setelah melakukan afirmasi melepaskan menggunakan air. Nah, itu aku berdoa sama Allah kayak gini. Ya Allah, nanti bangunin ya jam 3. Ya kadang jam 3 atau kadang jam 3:30. Pokoknya minta bangunin. Karena ya mentadaburi doa yang pakai bahasa Arab yang Bismikallahumma ahya wa bismika amut, bahwa hidup dan mati kita itu kan di tangannya Allah ya. Nah terus kita tambahin juga kalau minta ya dibangunin, karena siapa yang bisa menghidupkan kembali dari mati kita ya. Tidur itu kan bisa dibilang kita off sementara ya kan, dan siapa yang bisa menghidupkan kalau bukan Allah. Makanya ya aku minta bangunin, dan minta banguninnya itu spesial karena ya Allah nanti bangunin ya jam 3, soalnya mau ketemu sama engkau, mau bangun, mau ada sesuatu yang mau aku ucapin, ada sesuatu yang mau aku curhatin, ada sesuatu yang mau aku obrolin. Dan bener, Allah selalu bangunin. Jadi jam berapapun aku tidur, entah aku tidurnya awal gitu ya, atau pas banget ada kerjaan yang bikin aku harus tidur sampai larut, bisa sampai jam 12, 12:30 baru tidur. Nah itu tetap selalu bangun. Entah jam 3, entah 2:30, itu selalu bangun teman-teman. Terbangun dengan sendirinya. Jadi kayak ada yang ngebangunin. Ya, karena siapa sih yang bisa menghidupkan kita kembali kalau bukan Allah. Jadi ya salah satu doanya sebelum tidur kayak gitu teman-teman. Aku
bilang dengan bahasaku sendiri, ya Allah nanti bangunin ya jam, ya terserah lah teman-teman minta bangunin jam berapa. Jadi ibaratnya kayak bener-bener deket gitu loh berdoanya, bener-bener bahwa kita merasakan kasih sayang Allah yang luar biasa. Kita ke orang tua kita aja ya, kita tahu kalau orang tua kita sayang banget sama kita, ya kita kan ngobrolnya enak gitu ya, kayak ma, pak, ibu, bangunin ya nanti biar aku nggak kesiangan. Nah itu pasti orang tua kita, terutama ibu gitu ya, pasti ngebangunin kan. Karena apa? Karena peduli sama kita, karena sayang sama kita. Nah itu orang tua, apalagi Allah nih yang kasih sayangnya pasti jauh lebih besar daripada orang tua kita sendiri. Oleh sebab itu ya berdoalah, berkomunikasilah, ngobrollah dengan mesra dengan Tuhan kita. Aku kan pernah upload video ya tentang jangan lewatkan jam 3 sampai jam 5 pagi. Dan itu adalah salah satu video yang paling banyak penontonnya sejauh ini, sampai mungkin udah 2 juta lebih yang nonton. Nah di situ aku juga sertain gimana caranya supaya kita bisa bangun di jam-jam tersebut. Ya salah satu caranya adalah lewat kita berdoa, seni berdoa, minta kepada Allah, minta supaya kita dibangunin di jam-jam tersebut, di golden hours, di jam-jam emas, di jam-jam yang sangat-sangat istimewa untuk kita manifesting ya, untuk kita berdoa, untuk kita manifestasi hidup kita. Itu pas banget waktunya kita bangun di situ. Nah supaya kita bangun ya, kita minta bangunin kepada Allah, minta bangunin kepada yang punya alam semesta. Ya pasang alarm itu ikhtiar kita, tapi yang bisa ngebangunin itu siapa kalau bukan Allah? Ya kadang kadang aku pun lupa gitu ya masang alarm, tapi ya tetap terbangun teman-teman, karena memang lebih merasakan bahwa nanti yang bangunin aku itu Allah. Jadi ya udah, kadang tanpa alarm pun, tanpa alat bantu pun kita tetap bisa bangun. Banyak kok hal-hal manis lain dalam berdoa ya. Salah satunya mungkin aku udah pernah ngebahas ini di video yang entah yang mana ya, dimana salah satu hal manis dalam berdoa yang aku lakuin adalah minta kado spesial waktu mau ulang tahun. Jadi kayak ya minta kado spesial kepada Tuhan di hari ulang tahun, karena merasa bahwa Allah itu kasih sayangnya luar biasa, makanya minta kado aja, minta kado yang spesial juga kepada Tuhan. Karena sekali lagi doa yang seperti itu menunjukkan sebuah kedekatan, kemesraan, bahwa kita benar-benar merasakan dan mengakui bahwa kasih sayangnya Allah itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat dekat dengan hidup kita. Dengan seni berdoa seperti itu teman-teman, dengan menerapkan hal-hal manis dalam berdoa, insya Allah kalian gak akan pernah ngerasa sendirian lagi dalam hidup kalian. Karena kalian akan selalu merasa dibersamai oleh Tuhan. Jadi apa-apa ya, mau kayak bangun tidur, mau tidur, mau bangun, kemudian mau ulang tahun, itu kita laporan, kita bener-bener bilang ke Allah gitu ya. Bahkan juga kalau aku lagi misalnya pingin sesuatu, pingin beli sesuatu, bahkan dalam hal kecil pun gitu, kayak pingin coklat mungkin, es krim, hal kecil kayak itu pun ya kita sampaikan kepada Tuhan, sampaikan kepada Allah, entah lewat ucapan atau lewat batin gitu ya, kayak ya Allah pingin es krim nih, kayaknya enak deh kalau makan es krim sekarang, sambil kayak senyum gitu ya, kita laporan sama Allah, bermanja mesra dengan Tuhan kita. Jadi ya dengan seperti itu teman-teman, aku yakin hidup kita tuh akan lebih enteng, akan lebih menyenangkan, karena sekali lagi kita gak akan pernah ngerasa sendirian lagi. Kita selalu dibersamai dengan Tuhan, kita selalu merasa deket, selalu merasa bisa bermanja, selalu bisa merasa kayak glendoti gitu ya dengan Tuhan. Kita gak pernah sendirian.
Oke, mungkin itu aja teman-teman di video kali ini yang bisa aku share terkait dengan hal-hal manis dalam berdoa. Silakan kalian bisa menerapkan hal itu, atau kalian bisa temukan sendiri hal-hal manis apa yang bisa kalian berikan saat kalian berdoa. Sekali lagi intinya adalah bermanjalah, bermesralah, dan selalu merasa dekatlah dengan Tuhan. Dengan cara yang bisa kita lakuin gitu ya. Meskipun pakai bahasa kita sendiri, meskipun dengan gaya bahasa kita sendiri ya. Selalu merasalah dekat dengan Tuhan. Intinya itu. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.